Matematika mungkin tidak mengajarkan kita bagaimana menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, atau bagaimana mencintai seseorang teman dan memaafkan musuh, tetapi matematika memberi kita alasan untuk berharap setiap masalah memiliki solusi. Karena matematika itu ilmu pasti. Menurut saya, karena matematika itu tidak perlu dihafalkan, tidak seperti halnya pelajaran yang lain, hanya matematika itu perlu dipahami konsepnya dan bisa langsung diaplikasikan. Dan begitu juga ingin merubah paradigma banyak orang bahwa matematika itu tidak sesulit apa yang mereka bayangkan. Untuk interaksi saya dengan murid, alhamdulillah baik-baik saja, karena saya itu orangnya terbuka sama murid. Jadi untuk siswa itu saya sudah anggap sebagai teman. Kemudian mereka itu bagian dari keberhasilan saya juga menjadi guru. Seandainya mereka tidak bahagia, maka tujuan saya tidak bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Lestiani. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI Semarang. Dengan nomor peserta 20169954377. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Sebelum kita memulai pembelajarannya, silahkan cek terlebih dahulu apakah ada sampah di kelasnya. Jikalau ada sampah, silahkan buang terlebih dahulu. Dan perhatikan kerapihan pakaiannya, juga persiapkan alat tulis dan buku-bukunya. Sembari kalian menyiapkan buku, Ibu cek dulu kehadirannya. Almaida, Hadir, Bu. Ailinda, Hadir. Cepi, Hadir. Delis, Izin. Diti, Hadir. Fahra, Hadir. Fahri, Hadir. Firda, Hadir. Hanizian, Hadir. Almaida, Hadir, Bu. Ailinda, Hadir. Cepi, Hadir. Delis, Izin. Diti, Hadir. Fahra, Hadir. Fahri, Hadir. Firda, Hadir. Hanizian, Hadir. Idu. Hadir. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan KM untuk pimpin doa. Mohon perhatian, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dipersilakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ada senam dulu ya, ice breathing supaya kalian semangat. Silakan untuk berdiri. Hey, mari kita rame-rame belajar matematika. Hey, biar bisa jawab soal bukan cuma nyalin aja.
lagi caranya. Lupa, 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 lupa lagi rumusnya. Ingat, 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 ingat lagi konsepnya. Biar kita bisa mengerjakan soalnya. Rumus UN aritmatika sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. A itu suku pertama, B selisih. Oke, sekarang sudah siap belajarnya? Siap. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke autosepsi atau mereview materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Barisan aritmatika. Oke, silakan perhatikan soal di depan. Apakah ada yang bisa menjawab untuk soal nomor 1, 2, atau 3? Bu. Ya, silakan. Jadi untuk jawabannya nomor 1 yaitu dua angka selanjutnya adalah 48, 96 dikalikan 2 dengan angka sebelumnya. Dan untuk nomor 2 jawabannya ada 5 suku. Terima kasih. Oke, good job. Semuanya bisa dipahami untuk nomor 1? Bisa. Semuanya untuk nomor 1, suku sebelumnya itu tinggal dikalikan dengan 2. Dan untuk nomor 2 itu sukunya ada berapa? 5. Iya. Dan untuk nomor 3, ada yang mau coba ke depan mengerjakannya? Saya, Bu. Ya, silakan boleh ke depan. Ya, silakan. Ini berapa? Hanya itu 3. Karena A itu adalah suku pertama, otomatis 3 adalah suku pertama. Ditambah N, karena kita mencari N atau suku ke-11, jadi nilai N-nya itu adalah 11. Dan untuk bedanya, untuk mengetahui beda, kita kurangi suku kedua, dikurangi suku pertama, yang hasilnya adalah 2. Terus 11 dikurangi 1 sama dengan 10 dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 23. Ya. Beri aplaus untuk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Ya. Terima kasih, Pak Heri. Ini materi yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya, masih ingat ya? Nah, kalau ini sudah paham, kita lanjut sekarang ke materi yang sekarang. Namun sebelumnya, di sini Ibu akan mengingatkan dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Apakah ada yang berubah? Tidak. Setuju ya kesepakatan kelasnya ya? Setuju. Ya, seperti halnya tadi yang Ibu jelaskan, kita sudah belajar materi barisan dan deret Marika. Nah, sekarang materinya adalah Barisan geometri. barisan geometri. Oke, ada yang tahu tidak arti dari barisan geometri itu apa? Saya, Bu. Ya. Jadi, barisan geometri adalah barisan yang dimana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan rasio tertentu. Ya. Berarti perkalian. Ya, kalau barisan aritmatika mah penjumlahan. Kalau sekarang geometri Perkalian. Jadi istilahnya ada rasio. Untuk dipahaminya nanti kita akan bahas di pembelajarannya ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk belajar barisan geometri itu untuk apa sih manfaatnya?
kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan geometri dengan dekat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Oke. Selanjutnya di sini ada jenis penilaian. Jenis penilaiannya itu seperti biasa ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke. Nah, untuk prosedur pembelajarannya, yang pertama nanti kalian akan memahami suatu masalah, kemudian kalian nanti berkelompok untuk memecahkan masalah tersebut dan presentasi. Di akhir nanti kalian ada penilaian seperti halnya penilaian akhir. Ibu nanti akan menggunakan aplikasi Kahoot seperti biasanya. Yuk kita simak video pembelajaran barisan geometri. Setelah memahami video tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, jadi yang kita gunakan itu rumus rasio pangkat N. Kenapa bisa dipangkatkan, Bu? Oke, apakah ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Karena R harus dipangkatkan dengan N. Jika N 3, maka R kali R kali N atau sama dengan R pangkat 3. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, kita lanjut dengan berkelompok. Oke, perwakilan kelompoknya kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, Ibu dan kawan-kawan. Kelompok 3, Cepi. Dan terakhir kelompok 4, Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, perhatikan di sini ada beberapa perintah. Salah satunya silakan kalian pahami masalah yang berada di LKPD, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu kerjakan sesuai dengan langkah kuliah dan tanyakan jika ada yang belum paham. Ya, silakan kalian kerjakan dengan langkah kuliah karena soalnya berupa soal cerita.
tambahan materinya. Ataupun mau pakai buku paket boleh? Yang ini pakai. Bu, Oh ini iya. bertanya. Oke. Untuk ketinggian bola dijatuhkan itu 9 meter. Apakah itu merupakan suku keren, UN, atau menjadi suku pertama? Oke, apakah ada yang mau menanggapi? Saya Bu, izin menjawab untuk masalah 2. Ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan matematika dengan menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2 rumah mereka. Jadi otomatis ketinggian awalnya itu adalah suku pertama atau A. Bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk 9 meter itu adalah ketinggian awal berarti A. Berarti suku pertama ya. Oke, berdiskusinya sudah selesai. Kita masuk ke sesi presentasi. Silakan persiapkan yang mau presentasi ke depan untuk masalah nomor 1. Saya, Bu. Oke, dari kelompok 1. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Dara Sabili sebagai moderator dan rekan saya. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana sebagai pemateri pertama. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Titi Nusari sebagai pemateri 2. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Almeida sebagai operator. Langsung saja di sini kita akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1. Untuk itu saya serahkan langsung kepada pemateri pertama. Baik, sebelumnya di soal nomor 1 permasalahannya yaitu suatu bakteri membelah diri menjadi 4 setiap jam. Kemudian jika awalnya terdapat 5 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 10 jam? Jadi pertama-tama kita ketahui dulu bahwa ini merupakan menggunakan rumus barisan geometri. Diketahui bahwa jumlah bakteri pertama atau mula-mula adalah 5 bakteri. Kemudian rasio populasi setiap jam adalah 4. Dan lamanya pengamatan selama 10 jam. Jadi ditanyakannya adalah jumlah bakteri selama 10 jam atau dapat ditulis sebagai U10. Untuk merencanakan penyelesaian, kita menggunakan 1 bakteri akan menghasilkan 4 bakteri dan kemudian 16 bakteri akan menghasilkan 64 bakteri. Sehingga diperoleh 1 bakteri akan menghasilkan 4 bakteri, 16 bakteri akan menghasilkan 64 bakteri selama 5. Kemudian dapat diperoleh 5 dikali 1 dan 5 dikali 4, 5 dikali 16 dan 5 dikali 64 serta seterusnya. 5 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 pangkat 0. 5 dikali 4 sama dengan 5 dikali 4 pangkat 1. Dan 5 dikali 16 sama dengan 5 dikali 4 pangkat 2. Dan kemudian 5 dikali 64 sama dengan 5 kali 4 pangkat 3. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh rumus banyak bakteri dikali rasio pangkat waktu. Untuk menyelesaikan masalah, kita tulis rumus sebagai berikut, yaitu U10 sama dengan banyak bakteri awal dikali rasio dipangkatkan dengan waktu. Banyak bakteri awal yaitu 5, kemudian dikali rasionya adalah 4 dan waktunya selama 10 jam. Maka akan menghasilkan 5 dikali 4 pangkat 10 yaitu 1.048.576. 5 dikali 1.048.576 akan menghasilkan 5.242.880. Sehingga jumlah bakteri selama 10 jam adalah 5.242.880. Untuk membuktikan hipotesis ini, maka dapat dilihat di layar.
Selanjutnya, untuk rumus suku ke N bisa disimpulkan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan penyelesaian masalah satu tadi dapat disimpulkan rumusan barisan geometri yaitu bentuk umum barisan geometri A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, hingga AR pangkat N dikurangi 1. Atau bisa ditulis U1 dikali R, U1 dikali R pangkat 2, U1 dikali R pangkat 3, hingga U1R pangkat N dikurangi 1. Jadi bisa disimpulkan pada barisan geometri suku ke N dirumuskan sebagai UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R rasio atau R sama dengan suku pertama dibagi suku kedua dibagi suku pertama, dan N banyaknya yang ditanyakan. Oke, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Naila Safina dari kelompok 2 izin bertanya, kenapa R-nya harus dikurangi 1? Izin menjawab, karena di suku R atau pangkat itu 0, jadi R pangkat 0 itu otomatis berpengaruh ke menentukan suku selanjutnya. Atau bisa dikatakan, kalau ditanyakan suku ke-5, jadi AR pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan AR pangkat 4. Terima kasih. Bagaimana jawabannya, puas? Puas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan untuk kelompok atau masalah 1 ya. Untuk masalah 2 ada yang mau ke depan untuk mempresentasikannya? Oke, kelompok 3 ya. Silakan persiapkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ailinda Septiani sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Cepet Rusdian sebagai pemateri. Saya Resi Azkar Nurulida sebagai notulen. Saya Pak Berandi sebagai operator. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjelaskan dari 4096 per 6561 adalah 0,624. Kita kalikan 9 dengan 0,624 jadi 5,62 meter. Di sini ada 56,618. Kita bulatkan jadi hasilnya 5,62. Nah, setelah menyimak penjelasan dari rekan saya, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Siap, saya Anizia Yusari dari kelompok 1 izin bertanya. Kenapa rasionya tidak negatif 8/9? Karena kan ketinggiannya itu berkurang 8/9 dari tinggi sebelumnya. Baik, izin menjawab. Yang saya ketahui pada konsep jarak tidak ada negatif. Dan maksudnya berkurang di situ adalah berkurangnya ketinggian bola karena memantul. Sehingga yang tadinya ketinggian awalnya 9 meter berkurang sebesar 8/9 dari ketinggian sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, bola memantul dari ketinggian awal semakin pendek ke bawah hingga berhenti. Itu adalah berkurangnya ketinggian bola karena memantul. Sehingga yang tadinya ketinggian awalnya 9 meter berkurang sebesar 8/9 dari ketinggian sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, bola memantul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk masalah nomor 3. Ada kelompok yang siap untuk mempresentasikannya? Ya, dari kelompok 4. Ya, silakan. Silakan untuk bahan presentasi. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan masalah 3.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Saban sebagai moderator. Nama saya Fahri Fauzan sebagai pemateri. Nama saya Salma Saidah sebagai operator. Dan sebelumnya mohon maaf karena ada satu lagi orang yang tidak bisa hadir tadi, yaitu MDK karena sakit. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pada tahun 2018 terdapat 24 orang. Selanjutnya pada 2020 terdapat 96 orang. Kalau bisa kita tuliskan, suku pertamanya adalah 24 orang dan suku ketiga adalah 96. Kenapa di sini ditulis suku ketiga? Karena pada soal tertulis pertambahan penduduk setiap tahunnya. Otomatis berarti suku pertamanya adalah pada tahun 2018 yaitu 24 orang. Pada tahun 2019 masih belum diketahui karena di dalam soal tidak dijelaskan. Dan 2020 sebanyak 96 orang. Dan yang ditanyakannya adalah suku ke-6. Barisan geometri suku ke-6 adalah 763, di mana suku pertamanya adalah 24 dikalikan dengan rasionya itu 2. Untuk suku kedua berarti 48 dikali 2 96 dikali 2 192 dikali 2 lagi 384 dan dikali 2 792. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan sudah selesai untuk presentasinya. Sekarang masuk ke kesimpulan. Silakan ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi barusan. Ayo Bu, izin menyimpulkan dari pembelajaran barusan dapat diketahui bahwa barisan geometri adalah barisan di mana bilangan selanjutnya adalah merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan rasio tertentu. Sehingga dapat ditentukan rumus dari barisan geometri itu sendiri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Terima kasih. Ya, good job. Beri applause. Oke, kita masuk ke penilaian pengetahuan. Seperti biasa, Ibu gunakan aplikasi Kahoot. Silakan untuk aplikasi Kahoot-nya dipersiapkan. Penilaian telah selesai, kita masuk ke
refleksi sebelum kita ditutup ya. Silakan ada yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Apakah ada yang bermanfaat ataupun apakah kurang menyenangkan ataupun menyenangkan? Silakan. Alhamdulillah dengan belajar barisan geometri sangat menyenangkan dengan adanya video, ice breaking, dan soal-soal berupa kehidupan sehari-hari. Saya sendiri menjadi antusias untuk belajar matematika lebih dalam. Banyak manfaat yang kita dapatkan dengan belajar barisan geometri. Kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan karena kita tahu sebuah bakteri berkembang lebih cepat karena dikalikan proses perkembangannya. Dan juga kita bisa lebih menabung semangat karena sudah tahu bagaimana cara menghitung cepat berapa banyak penghasilan yang akan kami dapatkan. Terima kasih untuk refleksinya, sangat komplit sekali. Alhamdulillah ada manfaatnya juga ya. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka Google Form untuk mengukur tingkat kepuasan belajar. Ibu sudah bagikan lewat WhatsApp ataupun di sini ada linknya. Ya. Oke, sudah selesai Google Form-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum ditutup, Ibu informasikan dulu untuk pertemuan selanjutnya adalah materi limit. Jadi kalian boleh pelajari dulu di rumah ya, dengan menggunakan link Twitter ataupun dengan menggunakan link perpustakaan. Nah, sebelumnya silahkan KM untuk pimpin doa karena sudah selesai materi Ibu. Nanti dilanjut ke materi yang berikutnya. Duduk siap gerak. Mohon perhatian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pada kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh ibu guru kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.